Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 adalah peringatan wajib Santa Agnes, perawan dan martir. Agnes lahir di Roma tahun 291. Kecantikannya membuat banyak pemuda jatuh hati kepadanya dan melamarnya. Tetapi Agnes telah berjanji untuk tetap perawan dan setia kepada Yesus yang mencintainya. Karena frustrasi terhadap penolakan Agnes atas lamaran mereka, para pemuda tersebut mengadukannya ke pengadilan dengan mengungkapkan identitasnya sebagai orang Kristen. Di pengadilan ia ditakut-takuti, diancam dengan hukuman mati, dan dipaksa untuk membawakan korban kepada dewa. Tetapi Agnes tidak gentar sedikit pun menghadapi semua ancaman dan siksaan itu. Ia menolak semua tuduhan terhadapnya dan mempertahankan kemurniannya. Baginya, Kristus adalah segalanya dan yakin bahwa Kristus menyertai dan menjaga dirinya. Pada tahun 304, Agnes dibunuh dengan pedang, kepalanya dipenggal karena tidak ada jalan lain untuk menaklukkannya. Jenazahnya dikebumikan di jalan Nomentana, kemudian di atasnya didirikan sebuah gereja untuk menghormatinya. Agnes dilukiskan sedang mendekap seekor anak domba, lambang kemurnian, dan memegang daun palem sebagai lambang keberanian. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel pasal 24 ayat 3 sampai 21. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu,
hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau, dan kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan, ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah 2 hal penting tentang panggilan kita. Hal ini biasa terjadi, malahan selalu terjadi saat dipilih oleh umat atau pastor paroki untuk mengemban sebuah tugas. Kita merasa berat, tak punya waktu, atau tak punya kemampuan. Tak jarang hal ini terjadi juga di kalangan para rohaniwan-rohaniwati. Saat diberi tugas oleh pimpinan, tanggapan yang diberikan yaitu rasa tidak mampu dan meminta supaya tugas tersebut diserahkan kepada orang lain. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita 2 hal penting tentang panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Pertama, Yesus memang memberikan tugas kepada orang-orang yang dipanggilnya untuk menyertai Dia dan memberitakan Injil. Memberitakan kabar sukacita, kasih Allah yang besar kepada manusia adalah tugas utama Yesus. Ini adalah tugas yang berat, teramat berat, yang biasa kita lihat sebagai murid-murid Yesus. Kita merasa berat karena memang panggilan itu bukanlah panggilan sembarangan. Tetapi ada hal yang kedua yang tak boleh kita lupakan, yaitu Tuhan Yesus memanggil dan menetapkan orang yang dikehendakinya, serta memberikan mereka kuasa untuk mengusir setan. Ini yang seringkali dilupakan. Tuhan Yesus memilih dan memperlengkapi orang yang dipilihnya dengan kuasa untuk mengusir setan sekalipun. Sungguh kuasa yang luar biasa. Yesus sendiri memanggil, menetapkan, dan memperlengkapi para muridnya yang berasal dari pelbagai latar belakang. Ada nelayan, petugas di rumah cukai, dan pejuang kemerdekaan. Ada yang bersemangat berapi-api, dan ada yang kalem,
ada yang suka menyaksikan, dan ada yang tetap percaya teguh. Kita juga datang dari pelbagai latar belakang, sifat dan kemampuan serta keadaan. Tetapi kita dipanggil untuk tugas yang satu dan sama, yaitu mengikuti Yesus dan mewartakan kabar sukacita kepada dunia lewat kerja dan tanggung jawab, pelayanan dan pemberian diri kita. Janganlah kita menolak, karena kita yang dipanggil dan ditetapkan sungguh diperlengkapi oleh Yesus. Kita diperlengkapinya dengan kuasa yang besar. Semoga demikian. Amin.